Selamat siang, Marlin. Masuk berapa orang hari ini? 6 orang. Total karyawan berapa di sini? 13 orang. 13 orang ya. Oke. Selamat siang, Vira. Iya. Sedang apa? Menyesuaikan harga barang. Oh, lagi cek Iya. harga yang di rak ya. Oke, lanjut. Sorry, satu lagi. Udah diajarin apa aja sama tim Sanjaya? Ini Stok opnam sudah? oh iya, sudah. Pelayanan sudah? Sudah. Pelayanan apa yang paling ringan? Senyum. Senyuman. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Arido Sanjaya di channel YouTube Sanjaya Retail. Sobat Sanjaya Retail, kali ini tim Sanjaya sedang berada di Nusa Tenggara Timur, tepatnya berada di Sumba Barat Daya, di Kabupaten Waikabubak, dan kedua kalinya Sanjaya Retail hadir di Sumba. Jadi buat teman-teman yang berada di Sumba dan sekitarnya, baik itu di Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, atau Sumba Barat Daya, salam kenal dari saya. Jadi toko Pakmart ini baru saja kita lakukan grand opening seperti biasa teman-teman di Nusa Tenggara Timur, atau tepatnya di Sumba Barat Daya. Mereka punya kebiasaan dengan hiburan berdansa bersama-sama. Jadi kita ramaikan grand opening di malam hari dengan syukuran, potong pita, potong tumpeng, dan kita menghibur diri kita sendiri dengan berdansa, musik. Dan luar biasa grand opening semalam, antusiasnya sangat luar biasa, ramai sekali. Teman-teman, toko Pakmart ini adalah toko cabang kedua. Jadi 1 tahun yang lalu, tim Sanjaya baru saja membantu atau mensupport untuk grand opening atau pembukaan minimarket di Pakmart 1. Dan alhamdulillah teman-teman, 1 tahun kemudian Pakmart 2 hadir di Waikabubak atau di Waingamura tepatnya. Perkembangannya luar biasa, meskipun di luar pulau, tapi potensinya sangat luar biasa. Sebelah sini. Baik teman-teman semua, sedikit cerita sebelum saya membahas terkait berapa modal tokonya atau berapa luas tokonya. Sedikit saya akan bercerita tentang toko Pakmart 2 ini. Jadi izinkan saya bercerita sedikit atau menyampaikan sesuatu yang mungkin ini sangat barangkali bisa menginspirasi teman-teman semua yang berada di luar pulau, khususnya di bagian timur ya. Jadi saya sampaikan Pakmart 1 yang 1 tahun lalu kita buka, Masya Allah luar biasa. Ternyata potensinya di sini sangat luar biasa sekali teman-teman. Yang pertama, di sini belum ada kompetitor nasional ya. Jadi benar-benar masih minimarketnya itu masih dari orang-orang lokal atau orang pribumi. Jadi sebelum minimarket nasional masuk, yuk perbanyak tokonya dulu. Minimal orang pribumi punya beberapa toko dulu di Sumba. Dan salah satunya Pakmart ini sudah hadir di Waingamura 2 toko. Insya Allah rencananya nanti tahun depan akan nambah lagi dan nambah terus. Tapi yang perlu digarisbawahi teman-teman, sebelum teman-teman menambah cabang, perlu dikuatkan dulu sistem kerjanya. Jangan sampai teman-teman terlalu semangat untuk membuka toko baru, namun fondasinya atau sistemnya belum siap. Ini bahaya ya. Baik, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang mungkin barangkali ini bisa menjadi hal yang penting buat teman-teman semua untuk memulai usaha minimarket. Kalau kita bicara karyawan, berapa sih standar toko minimarket karyawannya? Apakah 1 cukup? Atau mungkin 2 cukup? Atau 3? Atau mungkin 13 tadi yang disampaikan oleh personil Pakmart. Jadi, toko Pakmart ini karyawannya adalah 13. Menurut teman-teman gimana? Apakah kebanyakan? Terlalu banyak? Atau mungkin kurang banyak? Nah, berdasarkan pengalaman kami, atau kalau kita bicara standar karyawan minimarket, minimal adalah 3. Kenapa 3? Karena di situ kerja karyawan minimarket tidak hanya menjadi pelayan atau menjadi kasir saja, namun di situ semua karyawan minimarket juga ada kegiatan-kegiatan yang mendukung operasional toko minimarket. Nah, kenapa 3? Yang pertama, setiap karyawan wajib bekerja 8 jam. Dan setiap karyawan mereka punya jatah libur masing-masing dalam 1 minggu 1 kali. Artinya, ketika di minimarket ini kan kerjanya kerja shift. Ketika ada 1 karyawan yang libur 1, tinggal 2, jadi nanti bisa dimanfaatkan 2 personil ini untuk masuk shift pagi dan shift siang satu-satu.
kalau misalkan tokonya kecil. Tapi kalau misalkan ukuran tokonya besar seperti ini, apakah cukup dengan 3? Padahal pekerjaan karyawan minimarket itu tidak hanya mengasiri atau tidak hanya mendisplay atau tidak hanya menyapu saja. Namun di situ ada juga kegiatan-kegiatan yang mendukung operasional. Salah satunya adalah stok opnam, atau mungkin melakukan kebersihan rak, atau mungkin update harga, atau mungkin order barang dagangan, atau mungkin cek expired, atau mungkin mencetak harga yang ada di rak. Jadi banyak sekali teman-teman, pekerjaan di minimarket itu tidak hanya mengasiri saja, atau tidak hanya mendisplay, atau tidak hanya sapu dan ngepel, namun sangat kompleks sekali. Salah satunya tadi yang saya sampaikan. Jadi berapa standarnya? Minimal adalah 3 karyawan. Namun tentunya kita juga harus menyesuaikan luas bangunan tokonya. Nggak mungkin dong misalkan dengan ukuran toko dengan luas 100 meter persegi, karyawannya 3. Padahal setiap karyawan mereka punya tanggung jawab membersihkan rak. Misalkan total rak yang ada di toko 60 rak. Kemudian kalau misalkan dibagi orang 3, 1 bulan dapatnya berapa rak? Apakah cukup dalam 1 hari mengerjakan misalkan ketemunya 1 hari 10 rak ya? Nah, paling tidak kita atur nih karyawannya yang standarnya berapa. Kalau menurut saya dengan pertimbangan, salah satunya adalah pertimbangan luas toko, yang kedua adalah pertimbangannya omset. Omset di atas 5 juta, minimal karyawannya 5. Di atas 5 juta. Omset di atas 10 juta, minimal karyawannya 7. Omset di atas 15 juta ke atas, pastinya lebih dari 7. Dan kita melihat juga luas bangunan tokonya. Seluas apa? Seperti itu teman-teman ya. Nah, aduh mas, apa nggak terlalu banyak sih kalau misalkan 3 orang, atau mungkin nggak terlalu banyak misalkan 5 orang, 1 bisa kok, 2 bisa kok, misalkan ya. Apakah omset atau keuntungan kami bisa untuk menutup atau membayar karyawan? Wajar sekali teman-teman kalau misalkan teman-teman baru memulai usaha, namun ada kekhawatiran untuk biaya operasional menggaji karyawan. Salah satunya saya dulu waktu pertama kali mau buka usaha, saya pun bingung, saya pun ragu, saya pun khawatir apakah saya mampu membayar karyawan saya. Dan ternyata luar biasa teman-teman, setelah saya jalani, setelah saya lakukan, ternyata banyaknya karyawan saya malah justru dampak positif yang saya dapatkan. Itu apa? Malah bukan mengurangi rezeki saya, malah justru menambah rezeki saya. Tinggal mindset kita saja. Mindset kita dengan banyaknya karyawan itu jangan dibuatkan beban, namun anggap saja itu sebagai cara kita berbagi dengan manusia atau dengan karyawan. Jadi akan terasa lebih ringan kalau mindset kita dirubah menjadi seperti itu. Bukan menjadi beban, namun menjadi cara berbagi. Begitu. Tapi bukan berarti harus kita rekrut sebanyak mungkin untuk berbagi. Tidak. Sesuai dengan proksinya. Misalkan teman-teman butuh 5, ya sudah 5. Tapi yakin bahwa insya Allah kalau teman-teman yakin karyawan teman-teman itu rezekinya sudah dijamin sama Allah, insya Allah akan dimudahkan. Selalu ada. Sama yang saya lakukan atau yang saya alami pun dulu juga sama seperti itu. Dan alhamdulillah kemudahan yang saya dapatkan luar biasa. Dan alhamdulillahnya ketika tanggalnya gajian selalu ada untuk mereka. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau merekrut karyawan, jangan pernah ragu. Rekrut saja. Anggap saja kita berbagi dengan mereka supaya lebih ringan, supaya lebih enteng pikiran kita. Ya, baik teman-teman, itu adalah perhitungan atau pendapat atau asumsi saya terkait karyawan minimarket standarnya berapa. Nah, setelah karyawan, kita bahas saja langsung supaya tidak terlalu lama. Berapa modal toko ini? Baik, luas toko ini teman-teman kurang lebih 10 meter kali 15 meter. Jadi, untuk perlengkapan minimarketnya, lemari pendingin ada 3 pintu 2 unit, terus kemudian freezer, ada meja kasir dan komputer kasir, rak double dan rak single teman-teman. Ini kurang lebih perkiraan raknya sekitar 70 set. Terus ada neon box, ada list plank, ada genset, ada rak gudang di belakang. Jadi kurang lebih perkiraan konsumen kami atau owner Pakmart ini membeli perlengkapan minimarket di tempat kami totalnya sekitar 250 juta. Terus kemudian untuk barang dagangannya, berapakah total nominal barang dagangannya di toko Pakmart? Barang dagangan di toko Pakmart dengan luas 10 meter kali 15 meter kurang lebih sekitar 600 juta. Jadi dengan 600 juta barang dagangan dan 10 untuk perlengkapan minimarket kurang lebih 850 juta, teman-teman bisa membuka minimarket dengan luas 150 meter persegi. Saya pikir itu cukup dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata teman-teman. Yuk yang mau usaha minimarket, boleh konsultasikan dengan kami. Terkait karyawan silahkan, boleh konsultasikan. Operasional sistem kerja silahkan, konsultasikan dulu. Sebelum teman-teman buka minimarket, konsultasikan dulu supaya tidak salah langkah. Saya Arido Sanjaya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.